Anak laki-laki itu kembali ke masa ibunya masih SMA. Mereka bertemu dengannya pada suatu malam. Dia memberitahu bahwa dia anaknya. Lalu mereka berbincang di suatu ruangan. Saat itu dia berusia 18 tahun. Dan putranya berusia 25 tahun. Lalu mereka pergi ke rumah sakit untuk memeriksa DNA. Di luar dugaan, ternyata hasilnya adalah 99%. Lalu ibu yang bernama Siti ini kaget. Dia bertanya kenapa anaknya bisa datang dari masa depan. Anaknya berkata bahwa ibu dikhianati oleh kerabat. Dan pada saat itu ibu hidup menderita. Tujuannya datang ke masa lalu adalah untuk merubah nasib ibunya. Lalu anaknya meminta untuk mencari ayahnya. Maksudmu suami masa depanku? Ya, itu benar, ayahku yang bernama Roy. Ayahnya adalah seorang yang pintar di sekolah. Tapi ibunya tidak begitu pintar. Dia selalu memegang posisi akhir di sekolah. Karena keluarga kaya, jadi dia hanya perlu bersenang-senang. Mereka berdua mempunyai nasib yang berbeda. Namun mereka akan berpasangan di masa depan. Ibunya suka bermain petasan di sekolah. Jadi guru memercikkan air padanya. Lalu ibu juga dihukum untuk lari 10 putaran. Hal tersebut sangat sulit untuk dijalankan. Saat berlari, tiba-tiba ada sebuah bola mengenai kakinya. Bola tersebut membuatnya terjatuh. Lalu mereka berdua bertemu lagi. Siti dengan refleks melempar baliho. Baliho tersebut terjatuh sampai ke bawah. Siti begitu malu. Lalu mereka masuk ke ruang guru. Sekarang dia akan terus mengejar Roy. Keesokan paginya Siti telat bangun pagi. Karena putranya menyetel alarm di jam 8. Namun saat melihatnya membuatkan makanan kesukaannya, Siti langsung memakannya. Lalu putranya mengantarnya ke halte bus. Tapi cuaca tiba-tiba hujan deras. Dan mereka berteduh di sebuah halte bus. Putranya ambil payung lalu bergegas lari. Tapi putranya tidak meninggalkan payung untuknya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu dia melihat Roy di kejauhan. Dan Roy tampaknya sedang berjalan kemari. Siti diam-diam ikut berpayung padanya. Lalu dia meminta izin pada Roy. Kemudian Roy memberikan payungnya. Tapi dia malah menjauhi Siti. Siti kesal karena Roy begitu tidak peka. Saat Siti sedang bermain HP. HP tersebut jatuh ke wajahnya. Tak lama kemudian, Roy muncul ke hadapannya. Namun Siti tiba-tiba marah. Karena saat kedatangan Roy, hatinya berdetak sangat cepat. Hal tersebut membuatnya menjadi salah tingkah. Lalu Roy tiba-tiba mendekati wajahnya. Perlakuan Roy menciptakan rasa cinta padanya. Dan berasa tumbuh bunga di hatinya. Saat makan siang, ada rambut rontok di buku Roy. Lalu Roy mengatakan hal aneh. Hal tersebut membuat Siti heran. Kemudian Siti menghampiri Roy di dekat kamar mandi. Karena Roy baru saja selesai mandi. Jadi Siti berniat memberinya sebuah botol minum. Namun minuman tersebut akan menyebabkan buang air kecil banyak. Saya menyarankannya untuk minum sedikit setiap kali. Beberapa hari kemudian, mengejar cinta Roy masih belum ada kemajuan. Saat di rumah, tiba-tiba ayahnya datang. Mereka berdua membukakan pintu, dan di balik pintu ada putranya di sana. Ayahnya bertanya bahwa pria itu siapa. Lalu dia menjawab, bahwa dirinya adalah seorang guru bahasa asing dari Siti. Putranya benar-benar tahu bagaimana cara berbohong. Di tempat lain putranya mewakili ibu untuk pertemuan orang tua murid di sekolah. Guru mengatakan bahwa Siti suka membantah perkataan guru. Lalu putranya berkata, bahwa kesenangan lebih penting daripada prestasi. Hal tersebut membuat guru berhenti berbicara. Saat guru pergi, Siti memberikan 2 jempol pada putranya. Ternyata ketika dia masih kecil, dia begitu hobi bertarung. Dan rumah adalah tempat untuk mengucapkan kata-kata cinta. Lalu saat berada di dalam kelas, Siti sedang memikirkan sesuatu. Dia melihat Roy semangat belajar. Setelah hari itu, Siti mencoba belajar dengan Roy. Dia selalu mengikutinya di setiap tempat. Secara tidak sadar membuat hubungan keduanya semakin dekat. Siti membuatkan sebuah surat kepada Roy. Surat tersebut membuat Roy tersipu malu. Suatu hari Siti datang ke kediaman Roy. Roy menipu ayahnya akan membuang sampah. Dan sebenarnya adalah memberikan buku catatan itu kepada Siti. Dan Siti membawa hadiah sepatu bola edisi terbatas kepada Roy. Karena dia tahu bahwa hari ini Roy sedang berulang tahun. Dia pun menyalakan kembang api untuknya. Saat ini hati Roy merasa tersentuh. Dia senang karena Siti datang untuk merayakan ulang tahunnya. Saat di rumah, anak laki-laki itu tiba-tiba mendapat sebuah kado yang begitu besar. Namun saat dibuka, ternyata ada seorang Siti di dalam. Siti dengan bahagia menyambut ulang tahun putranya. Putranya terheran.
Tentu saja Siti datang untuk merayakan ulang tahun. Karena dia ingin punya anak pada tanggal tersebut. Kemudian dia memberikan sebuah angpau padanya. Tapi Siti tidak memberikan angpau itu. Siti minta putranya untuk memohon dulu. Kemudian dia mulai memohon. Akhirnya Siti memberikan angpau tersebut pada putranya. Tidak hanya itu, Siti juga memberinya sebuah bingkisan. Saat berada di sekolah, Siti sedang mencari peringkatnya berada di mana. Dia terkejut, karena peringkatnya kini sudah tidak berada di paling bawah lagi. Kini kerja kerasnya terbayarkan. Lalu Roy muncul. Roy memarahi orang yang mengolok-ngolok Siti lalu pergi. Saat berada di kantor, gurunya sangat terkesan pada nilai ujian Siti kali ini. Dan mereka berdua lulus ujian bersama. Saat hari pertama pergi ke universitas, putranya membawanya pergi menggunakan sepeda. Karena ketika masih kecil, ibu selalu mengantarnya ke sekolah menggunakan sepeda. Saat di perjalanan, mereka bertemu dengan Roy. Lalu dengan senang Siti menaiki sepeda Roy dan memeluknya. Putranya pergi mengendarai sepeda seperti sedang terbang. Kehidupan di kampus yang indah kini dimulai. Dia secara diam-diam bergabung dengan pesta tersembunyi. Setelah mengenal Roy, dia tidak bisa tenang. Kemudian mereka berdua pergi makan mie instan bersama. Namun Siti melakukan hal bodoh. Roy melihatnya di dalam ruangan tersebut. Setelah itu mereka berdua makan mie. Setelah memakannya, Roy mengganti mie Siti dengan mie miliknya. Lalu mereka makan kembali. Siti melihat Roy sedang tertidur di kursi. Lalu dia menatap wajah Roy. Dan secara tidak sengaja, Roy mencium bibir Siti. Mereka berdua terkejut. Lalu Siti tiba-tiba jatuh di pangkuan Roy. Hal tersebut membuat Roy menjadi malu. Kemudian pernikahan mereka diadakan. Namun tiba-tiba sosok putranya mulai menghilang. Dia senang melihat ibunya bahagia. Kemudian mereka berdua berciuman. Cerita ini seperti apa yang diinginkan semua anak. Membantu ibu melarikan diri dari suami yang galak. Dengan bantuan putranya, Siti dan Roy secara bertahap jatuh cinta satu sama lain. Mereka berdua akhirnya hidup bersama. Dia berdiri diam-diam mengamati mereka berciuman. Siti berteriak saat di rumah Roy. Dia ingin melihat putranya lahir. Namun karena teriakan Siti terlalu keras, kini ayahnya muncul dan melihat ke arahnya. Sontak hal tersebut membuat Siti malu. Ayah Roy menyuruhnya ke sini untuk berkencan. Ibu, ayah dan anak kini sedang berbaring di atas kasur. Mereka adalah keluarga yang begitu hangat. Dia diam-diam mengambil gambar foto putra dan pacar, dan memasangkan foto keluarga di layar telepon. Lalu Siti akan memberitahu Roy bahwa laki-laki di sampingnya adalah putra mereka yang bernama Choki. Namun Roy tidak percaya padanya. Pada hari itu, Roy menerima email yang dikirim dari masa depan. Dia melihat bahwa pengirimnya adalah dirinya sendiri. Lalu dia mencoba menggunakan nama Choki untuk membuka. Hal tersebut membuatnya percaya akan perkataan Siti. Roy sangat tertarik dengan masa depan. Lalu dia mengobrol dengan Choki. Tapi hal ini bertentangan dengan aturan waktu. Jika dia melakukannya, akan ada harga besar yang harus dibayar. Setelah mendengar hal tersebut, dia mengerti kenapa Choki bisa pulang ke masa lalu. Kemudian mereka mengambil foto keluarga. Pada saat hari wisuda, Roy melamar Siti di sana. Mereka mengambil foto pernikahan bersama. Hari tersebut membuat ibu sangat bahagia. Namun pada saat akan mengambil foto kembali, tiba-tiba Choki terjatuh. Dan pada saat ibu melakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa saat ini dia sedang hamil. Siti sangat menantikan di mana hari bayi itu lahir. Tindakan Choki yang pulang ke masa lalu benar-benar mengubah nasib tragis ibunya. Kini ibunya benar-benar hidup dengan bahagia. Dan kemudian Choki hilang dari pandangan. Menyadari bahwa Choki telah menghilang, ibu berusaha mencarinya kemana-mana, namun dia tidak dapat menemukannya. Dengan penuh kekhawatiran dia menelusuri seluruh lorong, sampai dirinya lelah untuk berlari. Kemudian Roy datang. Dia memberikan sebuah buku yang dititipkan Choki untuk ibunya. Kini Siti sedih setelah melihat isi dalam buku tersebut. Sudah banyak waktu yang dia habiskan bersama putranya. Di kehidupan selanjutnya, dia akan tetap menjadi seorang ibu. Roy menceritakan semuanya kepada istrinya. Namun Siti masih sedih atas kepergiannya. Lalu Roy memeluknya. Dia berusaha membuat Siti tenang. Di saat sebelum pernikahannya, Roy menolak untuk mengajari Siti belajar. Secara bertahap tulisan di dalam buku Choki menghilang. Kemudian ibu merekam perkataannya di ponsel. Meskipun Choki telah menghilang, tapi dia masih akan mengingatnya. Tanggal 17 bulan 9 tahun 2001. Pertama kali Choki muncul di depan pintu rumah.
Lalu dia bilang bahwa dirinya adalah anakku. Dia sampai melintasi gunung dan laut untuk datang ke sini. Itu semua karena dia ingin mengubah nasib ibunya. Choki pun senang saat melihat ibunya bahagia. Dia bahkan tahu bahwa ibunya alergi kacang. Hari-hari itu takkan pernah terlupakan. Dan cerita pun selesai. Ikuti terus Sulaiman LS untuk mendapatkan video selanjutnya.